Penerimaan peserta didik baru PPDB di Provinsi Gorontalo masih perlu dibenahi kembali. Pasalnya, terlalu banyak persoalan yang sering muncul setiap kali menghadapi PPDB ini. Di antaranya pendistribusian siswa yang tidak merata hingga penentuan zona lokasi yang paling banyak mengundang kontra. Hal tersebut disampaikan Sopian Puhi selaku Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Gorontalo usai mengikuti rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu. Dikatakannya, sistem penerimaan siswa baru ini sendiri mempunyai beberapa sistem yang harus diikuti, yakni pendaftaran melalui jalur zonasi, jalur prestasi, serta jalur afirmasi. Ya, ini Komisi 4 mengundang Dinas Pendidikan dalam rangka persiapan pelaksanaan PPDB. PPDB itu panitia penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024. Tadi mereka sudah paparkan mekanismenya sebagaimana tahun-tahun kemarin bahwa PPDB itu dibuka dengan sistem 3 hal. Pertama, penerimaannya lewat jalur zonasi. Zonasi itu siswa yang berada di seputaran sekolah, di sekolah, itu jalur pertama. Jalur kedua lewat afirmasi. Afirmasi itu perpindahan orang tua yang bertugas, misalnya orang tua dari Jawa atau dari mana pindah ke Gorontalo. Maka dia diberikan kuota untuk dapat mendaftarkan anaknya di sekolah itu. Kemudian jalur prestasi. Prestasi itu bagi siswa yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Juga diberikan kuota untuk itu. Jadi 3 jalur itu yang disampaikan. Kenapa dibuat seperti itu? Agar pemerataan sekolah-sekolah bisa terisi dengan kuota-kuota yang disampaikan tadi. Nah, sehingga lewat kesempatan ini kami berharap kepada masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke salah satu sekolah memperhatikan 3 jalur tadi itu kan, dan ini akan disosialisasikan kepada orang tua. Itu disampaikan, dan memang untuk jalur ini hanya ada bermasalah di 2 sekolah besar di kota Gorontalo, SMA 1 sama SMA 3. Di situ yang berjubel. Yang peminatnya lebih besar. Nah, di 2 sekolah itu, SMA 1, SMA. Di sekolah lain justru tidak dapat siswa. Nah, kuota kursi dengan yang masuk itu lebih besar kuota kursinya. Kuota kursi lebih besar dengan yang output SMP yang akan masuk. Tapi siswa ini berjubel di sekolah-sekolah favorit menurut penilaian mereka, ya kan? Padahal sekolah ini sudah sama. Hanya ada sekolah-sekolah favorit, ya kayak unggulan. Nah, itulah mekanisme yang akan ditempuh oleh dinas. Kalau SMK hampir tidak masalah. Kalau masuk SMK itu hampir tidak masalah. Semuanya bisa tercover. Pak, persoalannya ini masalah ini sudah berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Itu dia. Ya. Salah satunya masalah itu DP jalur zonasi, Pak. Ini begitu. Karena dinas tadi bagaimana, Pak? Nah, itu Permendikbud. Yang mereka hanya melaksanakan Permendikbud itu yang mau kita suruh ubah. Permendikbud terhadap penerimaan PPDB ini bertentangan dengan apa yang telah digaungkan oleh Mas Menteri. Mas Menteri ini kan menggaungkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu siswa bisa memilih mata pelajaran yang dia suka. Bahasa Inggris saya tidak suka atau saya tidak pilih bahasa Inggris, pilih mata pelajaran yang itu namanya Merdeka Belajar. Siswa itu berhak memilih mata pelajaran yang dia suka. Sementara kalau dia memilih sekolah yang dia suka tidak boleh. Kan tidak masuk akal. Iya, memilih pelajaran saja boleh. Saya mungkin hitungan saya agak berat, jadi saya tidak pilih pelajaran matematika. Boleh. Itu Merdeka Belajar digaungkan oleh Mas Menteri. Sementara dia orang Pohuwato, saya mau suka sekolah SMA 1 tidak boleh, dibatasi oleh zonasi. Artinya tidak konsistensinya Kementerian Pendidikan terhadap visi misinya. Dia menggaungkan visi misi terhadap Merdeka Belajar, sementara di sisi lain dia keluarkan keputusan menteri terhadap zonasi. Zonasi itu kan membatasi orang. Alasan mereka supaya merata, sebetulnya membatasi orang. Pertanyaan tadi yang kedua tadi terhadap prestasi.
prestasi itu menempati urutan yang terendah. Jadi yang didahulukan pertama itu zonasi, yang kedua afirmasi perpindahan, yang ketiga prestasi. Nah sekarang apakah kita tidak memberikan reward terhadap siswa yang berprestasi? Siswa yang berprestasi yang juara satu segala macam nilai bagus di Bualem, harusnya kita berikan rewardnya untuk dapat memilih sekolah yang dia suka di Kota Gorontalo, karena pilih situ karena berprestasi. Tapi kuotanya kecil. Nah dari sisi lain kita seperti itu, tidak memberikan penghargaan atau reward terhadap siswa yang berprestasi. Itu artinya bahwa siswa ini di dunia pendidikan di Indonesia tidak perlu berprestasi, yang penting dekat sekolah pasti mau terima, kan begitu. Nah itu yang membuat kita perlu PR. Jadi saya sampaikan, kami sampaikan kepada dinas untuk PR dibenahi ini. Pertama, dinas harus konsisten terhadap visi misinya. Itu yang pertama. Yang kedua, suruh robah ini sistem PPDB. Robah sistem PPDB artinya pertama kita mendahulukan siswa yang berprestasi supaya orang berlomba-lomba jadi prestasi. Ketika dia prestasi juara nilai angka-angka 3,5, dia bisa pilih sekolah apa saja. Dia berprestasi. Sekarang orang yang tidak berprestasi dengan orang berprestasi dinilai sama. Kan tidak elok itu. Begitu ya kita sawarkan ke dinas. Dan ini ulang-ulang yang kalian katakan tadi itu hanya di 2 sekolah itu. Langganan Pak dari tahun ke tahun. Iya, 2 sekolah itu karena orang berjubel di situ. Padahal di sekolah lain kosong. Tempat lain kosong. Sekarang bangku yang disediakan lebih besar daripada output SMP. Kalau mau distribusi rata. Jadi masih banyak kosong bangku. Cuma karena mereka pilih di 2 sekolah maka berjubel lah di situ. Nah, itu yang persoalan. Yang SMA 1 itu Pak, termasuk juga yang SMA 8 yang lebih itu juga Pak. SMA 8 ini itu solusi karena di SMA 1 Sopol maka mereka ditampung sementara di SMA 8. Tetap mereka itu pilih di SMA 1, SMA 8 itu alternatif kedua setelah tidak full di situ. Kan begitu. Ini branding. SMA 1, SMA 3 kayak branding Pepsodent. Iya toh. Orang mau beli odol, harusnya kan odol terus mau beli, tapi pilih di warung beli Pepsodent. Nah, odolnya maksud odol. Kan Pepsodent ini hanya merek odol. Tapi di branding orang itu odol itu Pepsodent. Maksudnya gitu ya. Tidak merasa pede orang kalau tidak masuk di 2 sekolah itu. Gengsi Pak, gengsi. Jadi tugas pemerintah hari ini harus menciptakan bagaimana SMA 1 itu jadi banyak. Mungkin SMA 11, SMA 12, SMA 13 gitu. Tapi dia kan lokasi yang berbeda. Berbeda, tapi dia ada SMA 1 dulu. Branding SMA 1 Kota Gorontalo, SMA 1 misalnya 1 Kota Gorontalo 2, SMA 1 Kota Gorontalo 3 kan begitu. Pak, Pak mungkin Pak di luar soal PPDB ini Pak, soal keputusan Menteri tentang tidak lagi wajib soal kegiatan kepramukaan di sekolah Pak. Itu keputusan gila itu yang masuk akal. Bagaimana penilaiannya Pak sebagai keluarga dan juga di Permendikbud nomor 2 2024 dia menyatakan bahwa institusi pendidikan sekolah wajib menyiapkan pendidikan pramuka untuk menjadi kegiatan ekstrakurikuler, wajib disediakan oleh sekolah. Item kedua, siswa tidak wajib mengikuti kegiatan pramuka itu. Jadi itu pilihan. Siswa ini mau pilih masuk pramuka atau tidak terserah pada dia. Ya, tidak lagi wajib Pak. Tidak wajib. Sementara sekolah wajib menyediakan itu. Apa gunanya orang biayai banyak-banyak di situ baru siswa tidak pilih. Katakan satu sekolah itu tidak pilih pramuka, matilah pramuka di situ. Begitu. Jadi ya tidak konsisten. Sekolah wajib menyiapkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler, wajib harus disediakan oleh sekolah. Tapi siswa tidak wajib mengikuti kegiatan pramuka. Kan gila. Berarti Pak penilaiannya ini dinilai kebijakan yang harusnya tidak konsisten dia. Tidak konsisten. Alasannya bahwa pramuka itu tidak efektif. Pramuka itu kurang maksimal. Kalau dia tidak efektif kan kurang maksimal, harusnya diperbaiki sistem pendidikannya, bukan itu yang dihilangkan, kan begitu. Dan pramuka yang harusnya mendukung untuk pendidikan karakter dan sebagainya itu makanya mungkin beliau tidak pernah ikut pramuka. Di luar Pak, makanya orang di luar negeri kan Pak, jadi tidak tahu. Padahal pendidikan karakter itu di pramuka. Jadi dilematis. Sekolah diwajibkan menyediakan pendidikan kepramukaan, tapi siswa tidak wajib ikut itu.
Untuk pemerataan calon-calon siswa di tiap sekolah menengah menjadi hal pokok yang harus ditekankan. Terlebih, masih banyak sekolah menengah yang dianggap belum memperoleh kesetaraan pendidikan dengan adanya pembatasan pada jalur zonasi ini. Dari Kota Gorontalo, Kendali TV mengabarkan.